Di Al-Quran itu selain tentang perang, yang saya juga masih punya tanda tanya, antara lain itu ayat-ayat Al-Quran itu kan seluruhnya dari Allah. Benar ya? Betul. Tapi itu kok ada begini, mohon dikoreksi kalau salah. Suatu ketika istri-istri Nabi itu ini pada hadisnya dulu ya, tapi nanti masuk ke Al-Quran. Pada hadis ada cerita istri-istri Nabi itu demo, istilahnya sekarang demo ya, unjuk rasa, minta tambahan kesejahteraan, minta nafkah lah. Karena begitu kemudian Nabi pergi kurang lebih 1 bulan. Kemudian akhirnya Nabi kembali. Nah, kemudian masuk ke ayat Al-Quran. Surat apa nih, Pak? Wah, itu kalau ditanyakan surat apa ini mesti tidak tahu saya. Coba nanti bisa dilacak Pak. Bunyinya gini. Nabi mengatakan pada istri-istrinya, "Hai istri-istriku," kurang lebih loh ini ya. Kalau kalian menghendaki kebutuhan di dunia, maka kalian akan saya cerai dengan baik-baik. Tetapi kalau kalian menghendaki kepentingan di akhirat, kalian termasuk orang-orang yang baik atau bagaimana, intinya gitulah. Tapi akhirnya para istri itu pilih yang di akhiratnya. Akhirnya selesailah masalah unjuk rasa tadi. Coba ini bagaimana kok Tuhan kok membuat ayat seperti itu. Bahkan ada lagi, Tuhan berfirman, "Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian menyusahkan Nabi, bisa jadi kalian akan diganti oleh Tuhanmu dengan istri-istri lain yang lebih baik, lebih solehkah atau bagaimana, pokoknya lebih baik yang janda maupun yang perawan." Ada di sini. Ada. Kurang lebih ya. Ada. Betul Pak. Itu ada. Cuman saya ayatnya ada yang bisa bantu saya. Saya lupa. Al-Ahzab 28 sampai 29. Kak Kocomoto yang ini Ki. Al-Ahzab 28. Tolong dibacakan Mas Wahyu. Al-Ahzab 28 dan 29. Oke, dibacakan Mas Wahyu. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya diberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara pahala yang besar. Sudah? Ayat-ayat berikutnya kan. Dicerek. Wis rangkaian lah. Masih cek aja. Ya. Oke. Al-Ahzab mulai 28. Terus ayat itu masalahnya di mana, Pak? Yang kedua tadi yang ini dulu. Nanti yang itu kita selesai. Yang itu ya. Yang ini dulu, yang itu saya pikir gini. Nabi itu kan istrinya banyak ya. Nabi Muhammad biasanya. Itu kalau orang seberang loh ini mengkritiknya kan loh, Nabi kok istrinya banyak dan istrinya kok unjuk rasa. Kemudian Nabi pergi 1 bulan, kemudian kembali membawa ayat. Ini orang seberang loh ya. Itu mengkritik ya, pantas orang Nabi bisa membuat wahyu sendiri, jadi punya senjata. Coba kalau orang awam istrinya banyak nuntut, dia pergi kembali tidak bisa bawa wahyu, senjatanya apa untuk menolak ini? Itu kritiknya orang. Ya, ini bagaimana? Saya justru tanya kepada yang mengkritik itu, bagaimana dia bisa mengatakan Nabi membuat wahyu? Nah itu, karena kok bisa mengatasi solusi dan tadinya belum ada wahyu kok kembali kok mendapat wahyu. Wah, ini kan negatif. Kan pertanyaannya begini. Baca awalnya saja.
Yang tadi. Ya. Ayat sebelum itu gitu. Enggak, awal ayatnya itu. Dibaca lagi tadi. Iya, iya. Nah. Bisa bantu? Ayat berapa? 28, 29. Ya, baca awalnya saja. Hai Nabi, katakanlah kepada istri. Stop. Yang berbilang wahai Nabi itu siapa? Tuhan. Iya. Nah. Jadi itu firman, Pak. Oh, firman. Kan sudah jelas teksnya, wahai Nabi. Jadi begini loh, Pak ya. Setiap keputusan dari Kanjeng Nabi ketika itu sudah menyangkut dengan agama, itu Nabi itu tidak serta-merta sakar PDW. Contohnya ketika mau hijrah, itu Kanjeng Nabi nunggu perintah. Setelah diperintahkan baru dia hijrah. Begitu juga ketika ada permasalahan di istri-istrinya tadi itu, Kanjeng Nabi itu nunggu petunjuk Gusti Allah itu seperti apa. Maka Gusti Allah menurunkan petunjuknya lewat wahyu itu. Wahai Nabi, ngomong ini loh bojomu, kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang tuduhan itu buatan Nabi Muhammad gitu ya, saya tanya, atas dasar apa dia bisa mengatakan itu buatan Nabi Muhammad? Kan boleh dong saya bertanya balik. Iya. Karakteristiknya apa? Orang sudah jelas teksnya kan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Itu loh, Pak. Jadi jelasnya itu tadi solusi dari Tuhan. Nggih. Ya tidak begitu ya. Nggih. Terus kemudian ayat yang berikutnya tadi. Nah, apa ya? Dan jika kamu Wahai istri-istri Nabi, jika kalian menyusahkan Nabi, bisa jadi Tuhanmu akan mengganti kalian dengan istri-istri lain yang lebih baik, titik-titik lebih apa-apa gitu, bla 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 bla, yang perawan maupun yang janda. Masalahnya, loh, Tuhan kok mengatakan bisa jadi Tuhanmu? Jadi Tuhan itu mengatakan di surga Gusti Allahmu, loh, ada yang bilang ya Tuhan sendiri kan ya. Tuhannya siapa? Ya Tuhan Allah sendiri kan. Lah ya Tuhannya siapa? Tuhannya Nabi. Lah iya. Betul. Kan Tuhanmu bilang. Kan teksnya kan begitu kan? Yang bilang Tuhan mengatakan, "Hei istri Nabi, jika kalian menyusahkan Nabi, bisa jadi Tuhanmu." Nah, ya, maksudnya aku itu. Nah, iya. Itu ya. Mu-nya tuh ke siapa? Itu kalau kita ngaji di pondok pesantren, domirnya itu kemana? Hu-nya itu kemana? Kan Tuhan kata ganti. Hu-nya kemana? Tidak tahu saya tentang hu. Iya ke istri-istrinya itu, Pak. Betul. Tapi ke istri-istrinya itu. Tuhan mengatakan bisa jadi Tuhanmu. Nah, mu-nya itu istrinya. Tuhanmu. Tuhan istri-istrinya. Tuhan istri-istrinya siapa? Kan Tuhannya kan ya Allah. Ya Allah itu. Yang mengatakan. Iya. Allah mengatakan. Ya Allah mengatakan. Bisa jadi Tuhanmu. Berarti saya itu ya. Kembali ke Tuhan yang bicara itu. Iya. Iya. Berarti dengan kalimat lain apa begini? Kalau kamu menyusahkan Nabi, bisa jadi aku Tuhan ya? Enggak, karena itu kan nggak langsung ke istri Nabi, Pak. Wahyu itu ke Nabi Muhammad. Istri Nabi itu siapapun itu tidak berhak menerima wahyu. Jadi kata-kata itu, Bapak harus pahami begini, kata-kata itu, wahyu itu dari Allah ke Nabi, diterima Nabi. Jadi kalau Bapak berpandangan, itu kan Bapak ada problematika di kata gantinya itu kan. Karena Bapak berpandangan seolah-olah Allah ngomong sama istri-istri langsung. Tidak. Jadi Allah bicara sama Nabi menyampaikan pada istri. Nabi Muhammad menyampaikan pada istrinya ya. Kalau Muhammad yang menyampaikan, tentunya kan, hei istri-istriku, kan begitu. Kok enggak? Kok, hei istri-istri Nabi, kok begitu ya? Ya karena kan itu bersifat universal, Pak. Artinya hukum itu juga berlaku sebetulnya kepada nabi-nabi yang lain. Gitu loh. Teksnya ke sana. Ya sudahlah tentang kata ganti. Oh jangan, Pak. Jangan sampai puas. Supaya tidak ada
ganjalan. Enggak apa Pak, Gitu. Nabi Muhammad berkata kepada seharusnya ini dibaca secara kompleks, Pak, secara keseluruhan. Sebab ini menasehati isi Nabi itu. Ayat-ayat mulai surat-surat Al-Ahzab ini menasehati dan istilahnya menata isi Nabi. Karena di antara isi Nabi itu juga ada keinginan-keinginan yang otomatis kan kayak namanya manusia yang tatarannya bukan Nabi. Tapi ada kelemahan-kelemahan, sehingga kelemahan-kelemahan itu dinasihati oleh ini mulai ayat awal itu saya baca itu semuanya itu menasihati istri Nabi. Sebetulnya begini Pak, meskipun ini ya ngapunten ini Mbak ya, meskipun jadi teks dan konteks ya, teksnya itu menasehati istri Nabi. Tapi Al-Quran ini diturunkan kan untuk panduan hidup kita. Jadi sesungguhnya itu juga nasihat untuk istri-istri kita semua. Gitu loh. Makanya tadi yang tadi kan, gitu. Sebetulnya kalau kita paham secara utuh, oh begitu ya, iya. Jadi itu universal. Aslinya Mbak, Ibu, termasuk istri saya juga, itu kamu harus taat kepada suamimu. Karena dalam Islam, suami itu adalah pemimpin. Suami itu punya otoritas penuh terhadap istri, terhadap anak-anak juga. Karena nanti suami akan dimintai pertanggungan jawab tentang istri. Tetapi istri tidak akan pernah dimintai pertanggungan jawab tentang suami. Nah, sejauh apa istri-istri itu harus taat kepada suami? Sejauh suami itu bersesuaian dengan Al-Quran. Ketika suami itu tidak sesuai dengan Al-Quran langkahnya, maka para istri boleh untuk tidak taat. Paham Bu ya? Nah, jadi sebetulnya aku tuku jeruk piro? 10 ton. Contohnya semene, Pak. Contohnya kan segini. Nggak mungkin 10 ton. Contohnya juga segini. Clear ya? Ya. Begitu juga kehidupan. Kanjeng Nabi dan istri-istri itu hanya menjadi contoh. Tapi itu berlaku untuk kita semua. Ngoten, Pak. Sebentar, tentang kalimat itu, kata Tuhan kok mengatakan bisa jadi, kok tidak tegas. Kalau kalian menyusahkan Nabi, akan ku ganti kalian. Kok tidak gitu tegas ya? Kok bisa jadi, seakan-akan Tuhan ini kok mengambang. Kok bisa jadi kan iso uga aku menggantimu. Kok begitu? Gaya bahasa. Oh. Jadi gaya bahasa yang lemah lembut. Begitu ya? Iya, jadi bahasa Al-Quran itu jangan disamakan dengan bahasa manusia. Dan ini bahasa Allah, di mana gaya bahasanya itu seperti kalau kita itu semacam puitis gitu lah. Ya. Oh, sehingga, begitu. Terjemah itu kadang-kadang satu kata ini banyak makna. Makanya seluruh kehidupan yang demikian kompleks ini cukup dikasih aturan setebal Al-Quran itu mencakup kehidupan petunjuk bagi manusia mulai terbitnya Al-Quran sampai hari kiamat, selalu up to date, tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Oh begitu. Begini Pak, saya jelaskan ya, bahwa Gusti Allah itu dia absolut Pak. Tidak ada sebuah keinginannya ya, yang itu bisa dianulir atau dimentahkan oleh siapapun. Kalau bisa dimentahkan berarti dia bukan Allah. Nah, kata bisa jadi itu bukan berarti Allah tidak punya kuasa. Bisa jadi itu yongko terserah aku. Nek aku kon tak ganti, justru itu penegasan. Nek aku kata ganti kon iku iso loh. Gitu loh, Pak. Jadi bukan berarti Allah itu gamang, bukan berarti ada kekuatan lain yang itu bisa menganulir keputusan Allah. Oh tidak. Ya saya pikir gamang gitu loh. Oh iya, bukan gamang gitu loh. Tapi dia menegaskan, kon nek aku gelem loh ya. Aku iso golek bojo meneh. Nek aku gelem. Tapi apakah itu kelemahanku? Enggak. Tinggal nanti
aku mau cari atau tidak gitu loh. Jadi seperti katanya Mas Abdul Haq itu gaya bahasanya sastranya begitu. Gitu. Kan banyak gaya-gaya bahasa itu di Al-Qur'an itu banyak gaya bahasa. Jadi itu penuh sastra lah seperti itu. Oh iya. Ya, sementara itu. Nah, ini senyampang ingat. Di situ tadi kita sedikit masalah kata ganti ya. Saya kok ingat, nah, ada pihak yang mengkritik di Al-Quran itu sering kata gantinya itu rancu. Ya. Jenengan mau bertanya tentang kami? Iya. Betul. Saya jelaskan ya. Iya. Aku duduk dukun loh, Pak. Wah, iya. Ini dukun. tapi saya tahu Bapak mau tanya tentang kami gitu. Mas, Assalamualaikum. Karena gini. Oh, nanti dulu. Pertanyaan saya bukan kok kata kami itu bukan. Nggih, monggo. Lain ini. Nggih, monggo. Tentang kami ini banyak sudah mendapat dari Google itu. Tentang ayat, kalau tidak salah lagi lah ya. Nggih. Kalau sambil nggih. Monggo. Malah ya seperti ini yang bagus. Mas, monggo Desa. Nggih. Apa dah? Aduh, apa? Monggo, Pak.